Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah wasyukru lillah. Dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita dapat duduk bersama di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita pada kali ini dan juga ibadah-ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah pula kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat ini kita berada di penghujung bulan Muharram, tepatnya tanggal 24 Muharram kalau tidak salah. Berada di penghujung bulan Muharram, bulan Muharram yang adalah bulan pertama di tahun Hijriyah. Bulan Muharram ada keistimewaan-keistimewaannya, dan kita berada di bulan Muharram ini berarti kita berada di tahun baru Islam. Tahun baru Islam 1445 Hijriyah yang sekarang kita berada di dalamnya, dan tahun yang lalu sudah berlalu. Tahun 1444 Hijriyah telah berlalu daripada kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat sehat, kita bisa masuk di bulan Muharram dengan tidak kurang suatu apa. Dengan bergantinya tahun, maka usia kita bertambah. Kalau yang kemarin-kemarin usianya masih 40 tahun, bergantinya tahun maka bertambah usianya menjadi 41 tahun, dan begitu seterusnya. Semakin tahun berganti, semakin tambah usia kita. Semakin tambah usia kita, semakin kurang. Apa yang kurang? Semakin kurang jatah hidup kita di dunia ini. Semakin tambah usia, semakin dekat kepada kematian. Semakin tambah usia, semakin dekat kepada mati bagi orang-orang yang sadar. Dan Allah menciptakan kita manusia, Allah juga menciptakan makhluk lainnya
seperti jin. Untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan tidak aku ciptakan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah, mengabdi kepadaku. Allah ciptakan jin, Allah ciptakan kita manusia untuk beribadah kepadanya. Karena itu semakin bertambah usia, hendaknya kita semakin menjadi orang yang baik. Semakin bertambah usia, semakin banyak ibadahnya. Semakin bertambah usia, semakin tambah kebaikannya. Amal-amal kebaikannya bertambah. Kalau di tahun-tahun yang lalu ibadahnya, sholatnya masih males, tahun sekarang perbaiki sholat kita. Tambah rajin sholat kita. Yang sholat 5 waktunya sudah tepat waktu dia mengerjakan sholat, tambahin lagi sholat sunnahnya, qobliyah ba'diyah. Namanya bertambah itu kebaikan. Kalau yang kemarin-kemarin sodakohnya masih segitu-gitu aja, lagi nilai sodakohnya. Kerja aja semakin bertambah tahun, semakin lama kerja semakin naik gajinya. Kadang-kadang kotak amal nggak naik-naik kita ngisi. Tambahin kotak amal yang kita isi dengan nilai yang lebih bagus lagi. Gaji makin meningkat, sodakoh pun semakin meningkat. Itulah orang yang beruntung. Nabi SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang diberi panjang usianya tetapi buruk amal perbuatannya. Na'udzubillah min zalik. Semakin bertambah usia, semakin baik amal ibadah yang dilakukan. Itulah orang yang beruntung. Diberikan usia panjang, semakin baik yang dia lakukan. Dia jaga amanah-amanah yang ada di dalam dirinya. Tangannya dia gunakan untuk berbuat baik. Kakinya dia gunakan melangkah ke tempat yang baik. Matanya dia gunakan untuk melihat yang baik. Mulutnya dia gunakan untuk berkata yang baik. Dan mulutnya juga dia gunakan untuk makan yang baik-baik. Telinganya dia gunakan untuk mendengar yang baik-baik. Itulah orang yang beruntung, yang usianya bertambah, kebaikannya bertambah. Tidak menjadi orang yang rugi. Diberikan usia bertambah, kebaikan tidak bertambah. Diberikan usia bertambah, malah semakin jadi keburukannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bertambah usia, bertambah amal kebaikan. Itulah orang yang beruntung hidup di dunia. Memang kita dalam kehidupan ini ingin sekali hidup bahagia di dunia. Tapi bukan hanya bahagia di dunia. Allah bahkan perintahkan kita suruh bahagia dunia dan akhirat. Doa di dalam Al-Quran sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan berilah kami juga kebahagiaan di akhirat dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Orang yang beriman bukan hanya bahagia di dunia, tapi bahagia di akhirat. Bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Itulah orang yang beruntung. Karena itu, perbanyaklah amal ibadah. Jangan sampai menyesal pada saat meninggal dunia. Orang yang amalnya banyak aja masih menyesal.
apalagi orang yang amalnya kurang. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqo. Orang yang udah banyak ibadahnya, dia minta dimundurin dari kematian, karena pada saat sakaratul maut kelihatan itu amal baik dan amal buruk. Yang amal baiknya sudah banyak, dia pengen lebih banyak lagi. Yang amal baiknya kurang, apalagi dia pengen balik lagi ke dunia, minta dimundurin waktu kematiannya. Mau ngapain? Mau sodakohkan harta. Jangan sampai menjadi orang yang telat, orang yang rugi. Dikasih waktu oleh Allah untuk beribadah, tetapi tidak ibadah. Diberikan waktu oleh Allah untuk beribadah, tapi malas ibadah. Diberikan waktu oleh Allah untuk berbuat baik, tapi tidak berbuat baik. Itulah orang yang rugi. Jangan sampai demikian. Jadikan hari-hari kita, isi hari-hari kita dengan amal-amal ibadah yang cukup. Orang yang ibadahnya, amalnya cukup, dia menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia di akhiratnya. Fa amma man saqulat mawazinuh bahwa fi isyatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan kebaikannya, timbangan kebaikannya berat, timbangan kebaikannya berat, bukan berarti timbangan kejahatannya, timbangan keburukannya tidak ada, ada tapi lebih sedikit. Yang berat timbangan kebaikannya, saqulat mawazinuh, berat timbangan kebaikannya, maka itulah orang yang mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan kebahagiaan hidup di akhiratnya, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat kehidupan yang bahagia. Bahwa fi isyatir radiyah, beruntung orang yang berat timbangan kebaikannya, karena dia isi hari-harinya dengan amal ibadah yang cukup. Dia isi hari-harinya dengan kebaikan-kebaikan, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan amal ibadah yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepadanya. Tetapi orang yang rugi, orang yang timbangan kebaikannya kurang, bukan berarti dia tidak pernah berbuat baik. Dia berbuat baik, tetapi kebaikannya kalah sama perbuatan buruknya. Wa amma man khaffat mawazinuh, siapa orang yang enteng timbangan kebaikannya, perbuatan baiknya ada tetapi lebih dikit. Yang berat kejahatannya, na'udzubillah min zalik. Khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang menyala-nyala. Orang yang berat timbangan kejahatannya, enteng timbangan kebaikannya, maka orang tersebut berada di neraka hawiyah. Na'udzubillah min zalik. Karena itu, kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, berbuat baiklah kita semasa hidup kita. Gunakan tangan kita untuk berbuat yang baik. Gunakan kaki kita melangkah ke tempat, seluruh badan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai amal ibadah yang banyak habis dimakan oleh keburukan-keburukan hati. Sifat hasud, iri dan dengki yang ada di dalam hati, itulah yang memakan amal-amal ibadah yang baik. Karena itu kita jaga amal ibadah kita yang telah kita lakukan, dan jangan sampai rusak amal ibadah kita. Tentunya amal ibadah yang dilakukan dengan baik harusnya berdasarkan dengan ilmu. Orang yang beribadah tanpa dengan ilmu,
maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibnu Ruslan dalam kitabnya Matan Zubat dikatakan, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa dengan ilmu, maka amalnya itu dikembalikan kepadanya. Niatkan kita dalam beribadah karena Allah. Kita mengerjakan salat karena Allah. Kita bersedekah karena Allah. Kita berbuat baik karena Allah. Kita beramal-amal yang baik semuanya niatkan karena Allah. Kalau bukan karena Allah amal ibadahnya, maka tidak diterima itu amal ibadah. Karena itu kita niatkanlah dalam hati kita, dalam setiap ibadah kita, niatkan ikhlas ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah yang karena Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti tangan akan bicara, mulut ditutup tak bicara lagi, dan kaki menjadi saksi atas apa yang telah kita kerjakan. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu saat nanti mulutmu akan ditutup dan tanganmu akan bicara, kakimu menjadi saksi atas apa yang telah kamu perbuat. Dan demikian itu, pada saat itu enggak ada kebohongan lagi. Karena itu saat ini kita berbuat baik masih bisa dilakukan. Sebelum adanya kematian masih kita berbuat baik. Tangan kita gunakanlah yang baik-baik, agar pada saatnya nanti tangan bicara, dia akan bicara yang baik-baik. Dan gunakanlah juga kaki kita dengan melangkah ke tempat yang baik, agar pada saat nanti kaki menjadi saksi, kaki kita akan menjadi saksi yang baik buat diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang panjang usia dan baik amal perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. بجلالك على زين عبادك وأشرف عبادك